أسلافنا وشيوخنا ورجالنا من تلك مجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يجعل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فضل العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا من معرفة ويفتح لنا أبواب الطاعة ظاهرها وباطنها على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sadis ashar. An Abi Mas'ud bin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala: "Lamma nazalat ayatus sadaqati kunna nuhamilu 'ala dhuhurina. Faja'a rajulun yatasaddaqu bi shay'in kathirin. Faqalu ra'ayt. Faja'a rajulun akhar yatasaddaqu bi shay'in. Faqalu inna Allaha ghaniyun 'an hadha as-sar' an sa'i hadha." Fanazalat الذين يلمزون مطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Alhamdulillah, bersyukurillah dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Dan pagi hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul untuk bacaan kita Riyadhus Shalihin yang kita sampai pada bab mujahadah. Hadis yang ke-16 tentang mujahadahnya, keseriusannya, pengorbanannya para sahabat dalam beribadah, dalam melakukan taat. Akhirnya kita baca adalah kisahnya Sayyidina Anas bin Nadhr yang ketinggalan perang Badar tapi berkorban habis-habisan di perang Uhud. Sekarang selanjutnya dari Sayyidina Abi Mas'ud Uqbah bin Amr. Sayyidina Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dia ikut perang Badar. Sayyidina Uqbah ini meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW 102 hadis. Beliau meriwayatkan 102 hadis dan meninggal setelah zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada tahunnya yang jelas. Jadi riwayat dari beliau sedikit, cerita tentang beliau sedikit. Nah, ini beliau salah satu dari 7 hadis yang ada dari 9 hadis yang ada dalam kitab Muslim. Dan ini 7 termasuk dari hadis yang ada juga di Bukhari. Beliau bercerita, lamma nazalat ayatus sadaqah, ketika turun ayat perintah sedekah. Kan turun satu persatu yang perintah dalam agama. Kadang-kadang turun perintah ini, perintah itu. Pertama kali turun perintah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah untuk mensucikan mereka, ya, dan membersihkan mereka atau memberkahi harta mereka. Nah, turun ayat ini, itu sahabat kan gak semuanya punya uang. Yang kaya langsung sedekah, yang gak punya duit, kunna nuhamilu ala dhuhurina, kami mengangkat di atas punggung kami. Jadi Sayyidina Uqbah ini mengatakan ketika turun perintah sedekah, ya saya bapak-bapak jadi kuli angkat barang. Tujuannya apa? Biar dapat bayaran lalu bersedekah. Faja'a rajulun, setelah dapat perintah sedekah diumumkan oleh Rasulullah SAW, mulailah sahabat sedekah, datanglah seorang laki-laki. Batas
tasaddaqu bi syai'in katsirin, dia sedekah dengan jumlah yang banyak. Ini ada beberapa orang yang terkenal di cerita ini, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi sedekahnya 4.000 dirham. Banyak, 4.000 dirham. Terus ada yang mengatakan lagi laki-laki yang lain, Sayyidina Asim bin Uday, beliau sedekah 100 wasak. Ada ya, 100 wasak. 100 wasak ini berapa ratus kilo lah gitu, lupa saya pasnya. Berapa ratus kilo dari kurma. Gak sedikit ya, banyak. Sedekah dengan jumlah yang banyak, 4.000 dirham itu jumlahnya 4.000 dikali 118 kilo kurang lebih. Jadi Sayyidina Abdullah bin Auf itu sedekahnya 118 kilogram perak, kan dirham itu bukan dinar ya. Kalau ada riwayat sedekahnya 8.000, kalau 8.000 dua kali lipat berarti. Ini nggak sedikit ya, 100 kilo. 100 kilo perak. Nah, dia sedekah dengan jumlah yang banyak. Faqalu, lalu orang-orang munafik Yahudi yang mengaku Muslim saat itu yang melihat Abdullah bin Auf sedekah jumlahnya banyak, ucapannya mereka apa? Qalu mura'in, ini riya, ini pamer, biar dilihat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Auf yang sedekah banyak, begitu juga Asim bin Uday yang sedekah banyak, dibilang ini riya, ini pamer, ini dilihat, ingin dipuji. Wajah rajulun akhar atasaddaqa bisalim, lalu datang orang lain sedekah dengan jumlah 1 sa'. 1 sa' itu seperti zakat fitrah 2 kilo 176 gram kalau dikilokan. Ya 2 liter setengah kalau diliterkan. 2 kilo setengah. Sedekah sedikit, banyak satu bungkus ditaruh. Faqalu, orang-orang munafik bilang, innallaha la ghaniyyun an sa'i hada, Allah tak perlu dari sa' tersebut. Dia tak melihat pengorbanannya. Orang munafik itu begitu nggak paham sedekah. Dia melihat pokoknya di sedekah dikit benar. Allah nggak perlu dengan ini. Padahal ini yang datang yang membawa sedekah cuma 1 genggam kurma ini, 1 sa' ini. Namanya Sayyidina Habab, dikenal ya, Abu Aqil, dijuluki dengan Abu Aqil. Habab julukannya Abu Aqil. Habab ini ketika dengar ayat sedekah, dia nggak punya uang. Yang bisa sedekah kerja, ambil air, jadi kuli air, sampai dapat harta, dapat 2 sa', diambil separuh buat keluarga, separuh 1 sa' dibuat sedekah di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang munafik yang nggak paham itu, semua jelek. Lihat ya, yang sedekah banyak dibilang riya, yang sedekah sedikit dibilang Allah nggak perlu dengan sedekah. Turunlah perintah ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keadaan mereka. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang yalmizun yang melirik, artinya yang
mencela bahasanya, mencela orang-orang yang mencela, menjelek-jelekkan orang-orang taat dari orang-orang yang beriman fis shadaqat, dalam sedekah, mencela orang-orang yang sedekah seperti Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Asim bin Hudain. Padahal dia itu melakukannya taat untuk ingin. Mereka taat, bukan riya. Dalam sedekah mereka itu taat kepada Allah, bukan riya. Dicela sama orang-orang munafik. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan mereka juga mencela orang-orang yang tidak dapat apa-apa kecuali juhdah, ini dia, dari hasil jerih payah mereka, yaitu Sayyidina Habab Abu Aqil. Karena dicela dua kan sama orang munafik. Yang pertama yang dijelaskan oleh Allah, al-mutawwi'ina minal mu'minin, ditafsirkan itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, siapa dia? Sayyidina Habab Abu Aqil. Dia nggak dapat apa-apa kecuali jerih payahnya. Kan kerja cuma dapat cuma dapat 2 sok. Jadi ini mereka orang-orang munafik mencela mereka. Fayaskhuruna minhum, lalu mereka yaskhurun, sukhriya itu ngeledek, merendahkan mereka. Sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Allah akan mencela dan merendahkan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Nah, ini di hadis ini mungkin pertama hikmah yang terpenting yang kita ambil sesuai bab. Apa itu? Mujahadah, bersungguh-sungguh, nguras tenaga dalam bersedekah, sedekah. Lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang memiliki harta begitu banyak. Sayyidina Abdurrahman ini waktu itu dikatakan oleh ulama punya harta itu 8.000 dirham. 8.000 dirham, hartanya jumlah hartanya dia itu 80 dirham, 8.000 dirham. Lalu dikeluarkan semua, separuh tadi dari semua 8.000 itu dibagi 2, separuh buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru pertama kali perintah sedekah, langsung dihabiskan. Nah, saat itu ada riwayat Sayyidina Umar negur, ini banyak sekali. Maksudnya apa kamu mengeluarkan seperti ini? Sayyidina Umar itu tahu, berpikir tidak masuk akal. Habis sedekah nanti takutnya ada rasa, habis sedekah takut kekurangan. Ditegur sama Sayyidina Umar. Dijawab sama Abdurrahman, ya Rasulullah, saya ini punya duit 8.000. Saya bagi 2, separuh untukmu, separuh untuk saya dan keluarga saya, ya Rasulullah. Cukup saya separuhnya. Akhirnya dikatakan oleh ulama, berkat sedekah tersebut hartanya Abdurrahman itu enggak kurang, tetapi meningkat sampai Abdurrahman itu meninggal dunia. Beliau mewariskan yang untuk istrinya, ya, untuk istrinya saja diriwayatkan 160.000 dirham. Itu untuk satu istri, ya, untuk satu istri, untuk 160.000. Saya hitung 160.000. Jadi beliau kan meninggalkan 2 istri. Sayyidina Abdurrahman itu meninggal, istrinya sisa 2. Istri 2 kan dapatnya seperempat. Nah itu harta seperempatnya itu 160.000 dirham. Seperempat hartanya ketika lipat 640.000 dirham dikalikan 1 dirham itu 2,95 gram dibagi 1.000. $1.888 gram.
1 kilo. Enggak, 1000 kilo, 1000 gram. Jadi hampir 2000 kilo warisannya untuk keluarganya. Jadi Sayyidina Abdurrahman ini setelah meninggal dunia, diriwayatkan oleh ulama, wariskan dia punya harta 8.000 ya. 8.000 kan, tinggal 4.000 buat sedekah, 4.000 dirham. 4.000 dirham tadi kita sudah hitung 100 kilo, kurang lebih 118. Nah ini, harta ini ternyata diberi keberkahan oleh Allah, meningkat sampai ketika Abdurrahman bin Auf meninggal, warisan buat istrinya saja yang seperempat jumlahnya, buat istri seperempat itu sebanyak 160.000 dirham. Berarti kan kalau saya kalikan intinya jumlahnya untuk seluruh keluarganya, warisan yang dia tinggalkan, harta yang dia tinggalkan itu 1.888 kilo. Nggak tahu berapa harganya perak. Kalikan aja 2.000 kilo itu berapa perak sekarang? 2 ton ya, hampir 2 ton warisannya, hartanya 2 ton perak kalau diuangkan ya. Berkat apa? Berkat sedekah separuh dari hartanya. Nah ini kan orang yang sungguh-sungguh kan. Gak mungkin orang yang tak mujahadah bisa mengeluarkan sebanyak itu. Lalu orang kedua, ini banyak ya, bukan Abdurrahman saja yang sedekah jumlahnya sedikit. Sayyidina Asir banyak. Ada beberapa orang yang sedekah jumlahnya banyak. Nah, lalu golongan kedua, ya seperti Uqbah bin Amr perawi hadis yang ngangkat karung, yang ngangkat barang berat dari pasar, dapat duit dibuat sedekah. Banyak beberapa sahabat yang kerja langsung ke pasar. Jadi ketika dapat perintah sedekah, yang nggak punya uang di pasar, di masjid itu keluar ke pasar kerja, dapat duit sedekah untuk Rasulullah SAW. Itu salah satunya Sayyidina Habbab, bukannya Abu Aqil. Abu Aqil ini dapat 2 sok, sedikit ya. Harga kurma 2,5 kilo berapa sekarang? Harga kurma 100.000 nggak sampai ya? Sampai lah. Kurma biasa, bukan kurma yang mahal, nggak sampai. Dia dapat sedekah sedikit dibandingin ini yang tadi 100 kilo perak, ini cuma 2,5 kilo kurma, sedikit. 2,5 liter kurma, sedikit. Tapi walaupun sedikit, hitungan jumlahnya banyak, hitungan kadar dari hartanya. Kan dia cuma punya 2 sok, berarti separuhnya kan dia keluarkan. Sama kayak Abdurrahman punya 8.000, keluarkan 4.000, separuh. Itulah kesungguhannya sahabat dalam beribadah. Ini hadis ini contoh dalam sedekah, dan kita sudah tahu ya contoh-contoh yang lain dalam ibadah, banyaknya bagaimana, sholatnya bagaimana. Ini baru satu bagian dalam sedekah sebanyak itu. Dan mereka memang orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam taat, dalam ibadah. Gak ada lelahnya, gak ada malasnya, gak ada cari udur. Nih hikmahnya. Yang miskin ada udur gak untuk gak sedekah? Yang gak punya duit udur gak untuk gak sedekah? Udur aslinya ya. Yang miskin gak punya duit buat sedekah, udur. Yang disuruh sedekah yang hartanya berlebihan, yang hartanya ada lebih, sedekah. Yang miskin udur buat mereka gak punya duit kok. Tapi sahabat gak mau ada udur begitu. Keluar dari rumahnya kerja, dapat kerjanya jadi kuli mangkat, ambil kerjanya jadi kuli mengangkat, yang penting dapat duit, dapat gaji sedikit, sedekah. Karena mereka itu tak pernah mau memberikan udur bagi dirinya untuk perintah Rasulullah SAW. Gak ada yang namanya udur. Kalau perintah apa, ya kerjakan. Kalau kita kan kembalikannya cari udur. Kalau sahabat, gak ada yang namanya udur. Itulah kesungguhan sahabat dalam beribadah. Ini makanya pas sebabnya bermujahadah. Nah, ditaruh hadis ini di sini penyesuaian. Kan dari kemarin kita ada tentang amal sholat dan seterusnya. Ada tentang jihad hadis terakhir kemarin. Ada juga tentang sedekah. Kita disuruh mujahadah dalam segala
bukan ibadahnya aja, sholatnya mujahadah, puasa mujahadah, qiyamul mujahadah, sedekah pun mujahadah. Jangan apa namanya? Ada orang rajin di sholatnya aja, sedekahnya seperti itu. Ada yang rajin sedekah aja. Oh, kalau Rasul sholat sedekah gemar, tapi sholatnya malas. Jangan ratakan semuanya rata. Sholat, puasa, mengaji, sedekah, semua itu mujahadah dalam segala hal. Nah, biasanya orang itu kalau mujahadah selalu ada ujian. Apa ujiannya? Ini salah satunya difitnah sama orang-orang munafik. Dibilang ria, Sayyidina Abdurrahman kan fitnah itu. Orang sedekah ikhlas karena Allah, betul-betul ikhlas. Buktinya dipuji di depan orang. Difitnah sama orang kafir, sama orang munafik, dibilang ria. Oh, ini ria ini. Lalu satu lagi, sedekah dengan sedikit. Orang munafik seperti itu. Mereka melihat jumlah. Oh ini jumlahnya sedikit. Buat apa sedikit kayak gini, gak ada gunanya. Allah gak perlu. Tapi kalau ini jumlahnya banyak, dijelek-jelekan juga. Nah, begitulah. Sebetulnya manusia itu kalau pikirannya udah kotor, hatinya kotor, mereka melihat yang lain kotor dan jelek. Kayak gini orang munafik. Aslinya yang ria itu ya mereka. Aslinya yang merasa kesedikitan yang mereka itu. Tetapi karena pandangannya mereka buruk, mereka melihat yang lain jelek. Kita lihat diri kita. Pernah dengar hadis al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu cerminan orang mukmin yang lain. Itu salah satu maksudnya begini. Kita ini kalau melihat orang yang beriman dengan pandangan jelek, dikatakan oleh ulama, seakan-akan tuh kamu melihat cerminan diri kamu sendiri. Ketika saya kotor, saya melihat orang liar, ria pasti. Berarti sebetulnya itu saya sedang melihat diri saya sendiri. Yang liar itu saya, bukan orang. Yang jelek itu kita, bukan orang lain. Karena kita jelek, kita melihat orang lain jelek. Orang lain itu ibarat cermin, Pak. Kalau kita kotor, kita melihat cermin. Yang kita lihat bersih apa kotor? Kita buruk, terus kita melihat cerminnya, kita lihat ganteng apa buruk? Kita lihat diri kita sendiri kan, buruk. Begitu juga ketika kita melihat orang mukmin yang lain. Ini gambarnya Rasulullah SAW. Jadi ketika kita ini jelek, hanya kita jelek, yang kita lihat pasti kejelekan. Walaupun dari orang baik itu cuma ibarat cerminan kita saja. Makanya munafik ini kotor, buruk. Melihat Abdurrahman bin Auf, beliau baik, ikhlas. Tapi yang dilihat oleh orang munafik bukan Abdurrahman ya sebetulnya. Mereka melihat diri mereka sendiri yang mulia. Ya, dihitnah, suudon. Allah yang memberi Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lain yang sedekah dalam jumlah banyak dibela oleh Allah. Alladzina yumisuna al-mutawwi. Mereka ini yang mencela mutawwi'in, dipuji disebut mutawwi'in, orang-orang taat minal mu'minin, dari golongan orang-orang beriman. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Begitu juga yang pas-pasan sedekahnya dipuji oleh Allah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Dan orang-orang yang tidak dapat bersedekah kecuali seukuran jerih payah maksimal mereka, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Fa yaskhuruna minhum sakhirallahu minhum wa lahum adzabun alim. Mereka orang-orang munafik, mereka merendahkan muslimin yang sedekah. Allah yang akan merendahkan mereka dan memberikan mereka azab yang pedih. Nah, ini nasihat buat kita. Kita ini kalau sedekah jangan lihat orang, saudara. Kalau beramal ibadah jangan mikir pandangan orang. Yang penting kita baik, selesai. Orang mau syukur, mau lihat, itu di atas wewenang kita. Pasti ada. Kita paling dibilang inilah, dibilang lihat, pasti ada itu orang kayak gitu. Jangan sampai nanti dulu mau ibadah, katanya nanti dibilang lihat sama orang. Ini
Ini kesenangannya setan seperti itu. Jangan. Biar kita ibadah, orang mau ngomong apa ya terserah orang. Yang penting saya benar ya. Yang penting kitanya benar, bukan dia. Yang penting kita benar-benar ikhlas karena Allah. Masalah orang mau fitnah, orang menjelek-jelekan, itu dari zaman sahabat sudah ada. Dari zaman munafik, orang munafik banyak sudah yang menjelek-jelekan sahabat. Ini hadis istimewa ya. Hadis istimewa menunjukkan bagaimana semangatnya orang-orang soleh, para sahabat zaman dahulu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dari kita pun begitu. Kalau ada panggilan untuk taat, ada panggilan adab, ada panggilan ibadah, ya bukan hanya sedekah, panggilan-panggilan yang lain. Lakukan, jangan tunda, sekuat tenaga sebisa kita apa, sebisa kita bagaimana kerjakan. Mengaji gitu juga. Misalnya hizib di masjid Ramadan, ngaji. Walaupun kerepotan, dan Allah memuji orang yang ngaji kesusahan, dipuji. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzina yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrun." Orang yang baca Al-Quran terus dia kesulitan, artinya nggak lancar bacanya, putus-putus, lahu ajrun, dia dapat 2 pahala. Tapi kalau yang ngajinya lancar, masa kalau dan kira lebih kiamat. Yang ngajinya bagus, lancar, paham arti apalagi, nanti di hari kiamat bangkitnya bersama para malaikat. Nah, yang nggak lancar ini gimana? Dipuji sama Rasulullah, dijelaskan, dikasih semangat juga. Nah, itu ibadah begitu. Yang kesusahan, jangan takut dapat pahala 2. Pahala mujahadah, pahala kesulitan kan susah tuh mujahadah, dan pahala mengajinya. Pahala mengajinya. Nah, ini bab mujahadah. Terus satu hadis lagi. Hadis terakhir ini ya. As-sabi' asyar, hadis yang ke-17 dari Sayyidina Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi' bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah, dari Sayyidina Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Hadis qudsi, dari apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan zalim di antara kalian adalah sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Allah mengharamkan zalim akan dirinya. Nah, ini dalil bahwa tak mungkin ada terjadi kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak akan zalim. Allah Maha Adil. Ingat ya, kalimat zalim itu artinya tidak adil, melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau kita dikasih sakit, diberi ujian, itu bukan zalim ya, beda. Zalim itu kejahatan, bukan pada tempatnya, itu yang namanya zalim. Jangan sampai kita salah paham. Kadang-kadang ada orang keluarganya meninggal, merasa dizalimi sama Tuhan. Nanti ini bukan sifatnya orang yang beriman. Tuhan tidak akan zalim. Tuhan tidak akan zalim. Mengharapkan kezaliman akan dirinya. Jadi kita ini tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu. Nah, makanya Allah memulai terlebih dahulu meninggalkan kezaliman, baru Allah menjadikan zalim itu haram di antara kita. Ini kata ulama, menunjukkan ya betapa perhatiannya Allah akan tentang kezaliman. Jadi Allah melarang kita zalim, tapi sebelum melarang kita, Allah mengharamkan zalim bagi dirinya sendiri. Ini bukan hal sembarangan, berarti zalim itu ditunjukkan ini harus ditinggalkan. Padahal Tuhan itu sebetulnya ya terserah. Tuhan mau zalim, nggak ada masalah. Ibarat kata ya, Tuhan mau zalim,
Kalau Tuhan yang melakukan kezaliman namanya bukan zalim sebetulnya, hak melakukan haknya beliau, keinginannya beliau, kuasanya beliau itu. Tapi Allah tidak mau melakukan itu. Allah tidak melakukan itu. Menunjukkan bagaimana buruknya zalim ini dan mencontohkan bagi kita agar jangan melakukan kezaliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dijadikan haram di antara kita, hukumnya haram. Nah, zalim di sini banyak ya, banyak macamnya. Ada yang mengartikan zalim itu kufur, syirik, itu termasuk zalim. Makanya jangan saling kalian menzalimi, artinya jangan saling mengajak kepada kesyirikan, kekufuran. Atau bisa juga diartikan jangan saling menzalimi satu sama lain. Zalim kepada orang lain, mengambil haknya, membicarakannya di belakang, mencaci, memaki, itu zalim. Menipu, bekerja tapi tidak diberikan hasil yang sesuai dengan pekerjaannya, itu yang namanya kezaliman. Jangan saling zalim satu sama lain. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku, setiap orang dari kalian itu tersesat sebetulnya, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kita semua ini tidak tahu jalan yang benar. Dengan kemampuan kita, kita akan tersesat. Tak ada yang bisa betul. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Ya, kita ini pagi hari ini, alhamdulillah kita berada di jalan yang benar. Kita tersesat kita akan mesti. Ini berkat apa ini? Illa man hadaituhu, berkat hidayahnya Allah. Kalau bukan karena hidayahnya Allah, kita akan tersesat terus. Kita nyadar, kita sadar hidupnya kita sembarangan, lalai, maksiat, lupa, buang waktu sia-sia. Kadang-kadang di antara kita sudah menghabiskan puluhan tahun hanya bergelimang dunia yang haram lagi. Pekerjaannya yang jahat, pekerjaannya yang tidak betul. Subhanallah, kita kembali ke jalan yang benar. Dari mana ini? Hidayah dari Allah. Kita ini semua tersesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum. Kalau kita tahu siapa yang memberi hidayah, minta. Siapa yang memberi hidayah? Allah. Maka mintalah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri hidayah kalian. Ini Allah memberitahu kepada kita. Siapa yang memberi hidayah kita, yang menunjukkan kita jalan yang benar? Allah. Maka mintanya jangan ke yang lain. Mintalah kepada Allah. Jangan diam, jangan berusaha dengan kekuatan sendirian. Minta kepada Allah. Kita ini kalau merasa saya kuat, saya bisa, kita akan tersesat. Justru ketika kita ngomong saya bisa dengan kekuatan kita, saat itulah kita sudah tersesat jauh dari Allah. Tapi kalau kita minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, kita akan dapat hidayah dan petunjuk. Dan kita selalu berdoa ini sebetulnya diajarkan di dalam sholat oleh orang yang diberi manfaat dengan sunni. Wahdini, yang di sholat ada wahdini. Tadi kunut wa'afina liman afid, wahdina fiman hadai, Allahumma hadina fiman hadai. Itu kunut kita minta hidayah. Banyak kita diajarkan oleh Rasulullah SAW meminta hidayah. Banyak sekali riwayat Rasulullah meminta hidayah. Kenapa? Yang bisa menunjukkan hidayah, menyadarkan kita, mengembalikan kita ke jalan yang benar, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah kepada Allah, jangan lupa setiap berdoa minta. Kalau yang merasa alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, misalnya kita itu pertama-tama dipahami, yang merasa sudah dapat hidayah itu kita dapat sebagian dari hidayah.
belum semua. Hidayah itu banyak sekali. Pertama, hidayah melakukan yang wajib, hidayah melakukan yang sunnah. Jadi tingkatan-tingkatan hidayah, melakukan kesempurnaan dan seterusnya. Jadi belum dapat hidayah masuk Islam, baru masuk Islamnya, belum mengamalkan yang benar. Udah sholat, udah puasa Ramadan, sunnah belum dapat hidayah. Dan seterusnya meningkat terus itu, hidayah itu meningkat. Jadi jangan pernah merasa udah cukup dapat hidayah, tetap minta. Yang merasa alhamdulillah belum dapat hidayah, kembali ke jalan yang benar, minta lagi, ya Allah beri hidayah saya kembali ke jalan yang benar. Ya Allah beri hidayah saya agar mengerjakan sunnahnya Rasul terus. Rasul saja minta hidayah kok. Nabi Muhammad berdoa minta hidayah. Kurang apa lagi hidayahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada yang hebat, cuma tetap meminta hidayah. Satu, karena kita tuh biar nggak terasa puas. Dan hidayah itu memang banyak. Dan hikmah dari selalu meminta hidayah yang ada itu biar tidak hilang. Kan kalau kita, ya Allah beri hidayah saya, ya Allah kekalkan hidayah yang Kau berikan kepada saya. Ini Allah senang dengan yang meminta seperti ini. Jadi doanya itu akan dikabulkan dan dia selalu diberi hidayahnya dan dihilangkan. Karena hidayah ini habis dikasih, dia juga jauh. Berapa banyak manusia dapat hidayah rajin sholat, beberapa waktu diambil hidayahnya karena dia kurang syukur, malas berdoa, sholat lagi. Rajin belajar, dicabut hidayahnya, dan belajar lagi. Gemar beramal soleh, dapat hidayah, dapat beberapa waktu Allah mencabut hidayahnya karena dia kurang bersyukur, yang mau berdoa, malas lagi dari amal soleh. Makanya jangan berlepas ya, jangan lepas dari ini. Teruslah meminta hidayah kepada Allah, nanti Allah memberi hidayah. Ya ibadi kullukum jami'un, wahai hamba-Ku, semua kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Artinya makanan yang kita makan setiap hari itu rezeki dari Allah. Kalau bukan karena pemberian Allah, kita tidak bisa makan. Kita sudah tahu siapa yang memberi makan? Allah. Fastat'imuni an yakum, mintalah makan kepada Allah, kepada Allah. At'imkum, aku akan memberi makan kalian dari Allah. Ini Allah jelaskan kepada kita yang sering lupa. Kita itu kira yang memberi makan kita adalah kerja, adalah bos kita, adalah orang tertentu, bukannya diri. Yang memberi kita makan itu Allah. Kita ini jahil, yang punya makanan. Siapa yang memberi makan? Ingat, hakikatnya adalah Allah. Habib saya dikasih makan sama tetangga. Pertanyaannya, tetangga dia ciptaan siapa? Dia memberi makan sampai itu dengan izin siapa, dengan perintah siapa? Allah. Kalau Allah nggak izinkan dia, nggak menggerakkan dia nggak akan bisa memberikan makanan. Hakikatnya itu semuanya dari Allah. Orang yang pintar, dia memandang bos tertinggi. Dia memandang bos tertinggi. Contoh ini ada apa namanya? Ada wali kota, ada RT, ada lurah. Bisa. Yang memberi bantuan wali kota. Kalau orang pintar, ngapain minta pakai proses ke RT dulu, ke sini dulu? Kalau dia bisa langsung ke wali kota, seandainya bisa langsung, dia mau masih pakai wasilah, putar-putar. Enggak, belum bisa. Orang pernah langsung wali kota kok. Kenapa pakai minta putar-putar? Belum bisa langsung. Kenapa pakai minta A, B, C, D? Berarti sampai ke wali kota kejauhan. Langsung. Karena bisa minta langsung, itu pintar. Kenapa? Karena tahu nanti kalau mintanya wali kota langsung, bawahannya ini pasti nurut. Coba saya minta ke A, B, C, minta apa? Belum tentu dia mau. Kalaupun dia mau, malas-malasan. Kalaupun dia mau, dia merasa berjasa. Ini udah bantu dia, padahal bukan dia yang bantu.
Yang batu paling tertinggi di atas. Padahal bukan dia yang batu, bukan yang di bawah. Yang di bawah ini cuma nyampeakan aja. Coba dia mintanya ke atas langsung, yang di bawah langsung berlutut tinggi. Malah ketika masih bukan masih membantu seakan-akan, mereka masih itu malah menghormati kita. Coba kalau oleh kota nyuruh, bawa ini ke rumah sidin. Wah, itu RT, Pak Lurah, hormat. Tapi kalau kita yang minta sama mereka, seakan-akan mereka bisa-bisa anggap kita minta kepada mereka, mereka lebih tinggi dari kita. Nah, ini contoh aja ya. Nah, kalau kita minta kepada Allah, begitu. Coba biar mintanya sama makhluknya, manusia tersebut akan terasa diminta sama Allah. Nanti Pak, anggap kita remeh, anggap kita rendah, anggap mereka di atas kita. Padahal bukan punya dia juga. Cuma karena salahnya kita mintanya kepada makhluk, mintanya kepada makhluk. Akhirnya kita direndahkan. Kalau kita memintanya langsung kepada Allah, Allah menggerakkan makhluk tersebut mengantarkan kepada kita. Coba kita semua tahu kan, ada yang pernah meminta sama orang. Ketika dia minta sama orang, gimana rasanya? Kita rendah dan orang tersebut merasa tinggi. Atau ada orang yang pernah minta sama sampean? Ketika ada orang minta sama sampean, gimana rasanya dia? Ada yang gitu kan? Berbalik. Kita kadang-kadang cerita begitu bahkan ke orang lain, ulun beri sidin, ulun beri beliau. Kerasa kita yang ngasih, karena dia minta sama kita. Coba orang nggak minta sama kita, tiba-tiba kita ingin berbuat baik sama orang lain. Pernah kan kayak gitu? Hati kita tahu-tahu digerakkan oleh Allah, pengen ngasih pulang. Itu ketika kita ngasih selesai, kita tetap hormat sama dia, karena dia nggak minta. Kita yang digerakkan oleh Allah memberikan kepada dirinya. Dia terhormat, kitanya sadar saya ini cuma wasilah, perantara yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah ngajarkan sama kita begitu. Kalian itu lapar. Kecuali orang yang mau beli makan, maka mintalah makan kepadaku. Lanjutannya ya ibadi kullukum 'arid wa yambaku, kalian semua tak punya pakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri kakek pakaian, fastaksuni naksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian pakaian. Ini sama penjelasannya. Yang masih kita baju, kiaskan semua ini, makan, minum, kendaraan dan seterusnya. Yang memberikan siapa? Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala pakai bahasa ini nyebut makan, kan bisa aja nyebut rezeki ya. Nah, kalian semua miskin kecuali yang aku beri rezeki. Tapi Allah nyebut makan, baju, kenapa? Memperjelas. Jelas loh. Makanan berarti kan makan itu. Kalian lapar. Kalau disebut rezeki biasanya orang tuh seringnya gambarannya terlalu tinggi, rezeki. Allah jelaskan makan, kalian itu lapar. Kecuali yang aku beri makan, berarti kan makanan jelas nyata bentuk, satu bentuk yang jelas. Kalian semua nggak punya baju, arin itu tanpa busana telanjang. Kalian semua nggak punya baju, kecuali yang aku beri baju. Fastaksuni, minta baju kepada aku, aksukum, aku akan beri baju kepada kalian. Baju dijelaskan bentuknya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan dengan detail kepada kita, dijelaskan dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Minta sama Allah. Ya, biar bekerja usaha dunia silahkan, tapi jangan lupa yang memberikan hanyalah Allah. Mintalah kepada Allah. Sama hidayah hanya dari Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Makan, pakaian dan seluruh rezeki secara global dari Allah. Mintalah kepada Allah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala rezekinya kepada kita semua. Nah, ini bagian awal dari hadis. Selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih panjang hadisnya, hadisnya panjang. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nanti di akhir hadis ada penjelasan tentang mujahadah sesuai bab. Ini kan hadisnya panjang. Di akhir hadis ada penjelasan tentang mujahadah. Dari sini kita mulai praktek. Kalau dari majelis praktek yang
dari Sayyidina Uqbah. Sayyidina Uqbah bin Amr. Sayyidina Uqbah bin Amr dan juga sama seperti Sayyidina Habbab Abu Aqil. Walaupun miskin, Anda perintah sedekah, tetap sedekah. Nah, pernah mencari alasan mundur dalam beribadah, entah itu sedekah, sholat dan yang lainnya. Dan yang kedua, minta sama Allah, minta diberi hidayah terus-menerus, minta dijaga dari maksiat dan yang lainnya. Dan kalau apapun lapar, minta sama Allah. Ya kerja, dapat duit, masak, ya tetap, tapi tetap minta sama Allah. Ya Allah beri aku